Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan sudah kembali bergabung rekan Rosalensiu. Ya, nah pemirsa kali ini untuk membahas tema spesial Create Up kali ini, ekspansi produsen motor listrik di kawasan regional sudah tersambung melalui Zoom Oki Oktavia Kurniawan, CEO dari Volta Group. Baik, selamat pagi Mas Oki. Selamat pagi, selamat pagi. Baik, Pak Oki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Keretap kali ini. Kalau bicara mengenai cakupan market Volta di pasar domestik, seperti apa sejauh ini? Oke, berbicara tentang cakupan market Volta di pasar domestik saat ini bisa dibilang bahwa kita merupakan salah satu key player di industri motor listrik di Indonesia. Kita sudah mempunyai lebih dari 100 dealer nasional, cakupannya mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Dan kalau kita lihat bisnis kita saat ini sudah sangat on track ya, terhadap forecast yang kita memang targetkan di tahun 2024 ini. Gitu. Oke, artinya memang ekspansi atau penguasaan pasar domestik sendiri sudah cukup ideal lah ya. Lalu apa sih yang sebetulnya mempengaruhi raihan pasar tersebut? Apa sebetulnya tantangannya kalau bicara mengenai market electric vehicle atau motor listrik di Indonesia? Ya, kalau kita berbicara mengenai tantangan mengenai industri EV di Indonesia, yang menjadi challenge terbesar tentu saja tentang pengetahuan masyarakat mengenai motor listrik ya. Banyak sekali saat ini yang memang belum tahu tentang motor listrik. Banyak juga yang menyamakan motor listrik itu, bahkan mungkin mengira motor listrik itu sama dengan sepeda listrik, padahal kan berbeda. Lalu juga edukasi mengenai pentingnya penggunaan kendaraan listrik ya, untuk mengurangi emisi, lalu juga dapat juga memberikan manfaat dari sisi saving bagi pengguna tersebut, dan juga yang pasti kedepannya adalah membantu juga untuk mengurangi emisi yang ada di Indonesia gitu. Baik. Dan ya. Ya, Mas Oki, ini kabarnya kan memang penyaluran subsidi kepada motor listrik ini meningkat cukup signifikan ya di tahun ini. Impact-nya sendiri terhadap Volta bagaimana nih Mas? Berapa banyak unit yang berhasil dijual di tahun ini? Apakah ada peningkatan yang cukup signifikan? Ya, dibandingkan dengan tahun lalu terjadi peningkatan yang cukup signifikan, terutama dari sisi penjualan di B2C ya, end user kita, ya dibandingkan dengan tahun lalu. Dan kita sudah berhasil sampai dengan saat ini, kita sudah berhasil menjual sekitar 20.000 unit. Ya, jadi kalau dilihat dari semenjak kita mulai start komersial di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 secara total kita sudah berhasil menjual lebih dari 20.000 unit. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu kita berhasil menjual lebih dari 12.000 unit, dan tahun ini kita targetkan kita ingin bisa mencapai hampir 20.000 unit yang kita jual. Baik. Sampai dengan semester 1 masih sangat on track Mas Wiki dan Mbak Ocha, jadi kita optimis di semester 2 juga hasilnya akan bagus. Daerah mana yang serapannya paling banyak untuk motor-motor listrik dari Volta sendiri, Pak Oki? Nomor 1 masih Jakarta, disusul oleh Jawa Timur ya. Jadi DKI Jakarta dan Jawa Timur merupakan dua areal terbesar, dua region terbesar yang mengontribusi cukup besar terhadap bisnis kita di tahun ini. Tadi sudah disampaikan penguasaan pasar di dalam negeri sudah terus dilakukan atau bahkan terus dilakukan karena secara market ini sangat potensial. Tapi ada juga rencana untuk pengembangan market Volta sendiri ke pasar regional. Nah, itu update-nya seperti apa, Pak Oki? Betul, jadi memang kita baru saja menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Invi Asia E-Mobility, di mana mereka mempunyai bisnis ya di kawasan Asia Tenggara, yaitu di Malaysia, di Thailand, dan juga di Vietnam. Jadi berdasarkan pengalaman yang kita punya di Indonesia, kita juga ingin mengembangkan atau ekspansi motor listrik di negara-negara di Asia Tenggara. Jadi sebagai informasi saja bahwa Volta dibandingkan dengan industri motor listrik yang lainnya, kita mempunyai ekosistem yang sangat lengkap, Mas Wiki dan Mbak Ocha. Jadi kita bukan hanya menjual motor listrik, tetapi kita juga membangun ekosistem motor listrik pendukungnya, seperti stasiun ganti baterai, seperti pabrik baterai, dan juga kita punya satu lini bisnis yang itu penyewaan motor listrik gitu. Jadi kalau dilihat kita punya 3 pilar utama yang mendukung industri motor listrik di Indonesia. Yang pertama adalah dari sisi manufacturing-nya, pabriknya. Kita punya pabrik di kawasan Candi Semarang dan mempunyai kandungan lokal TKDN sudah lebih dari 55%.
Terus yang kedua juga kita menyiapkan infrastruktur untuk penggantian baterainya. Kita punya sistem ganti baterai yang tersebar di lebih dari 300 titik di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga adalah kita juga mempunyai satu bisnis yang namanya adalah bisnis sewa motor listrik gitu. Jadi kita bukan hanya menargetkan untuk B2B, tapi juga kita menargetkan untuk B2C. Nah, berdasarkan pengalaman yang kita punya, kita kemudian ingin mengembangkan atau melakukan ekspansi bisnis kita di negara-negara di Asia Tenggara, terutama di Thailand, Vietnam, dan juga di Malaysia. Karena kita tahu bahwa secara market itu hampir ada kemiripan antara Indonesia dengan negara-negara tersebut gitu. Baik, kami akan menanyakan lebih lanjut nih Pak Oki terkait dengan target terdekat begitu ya dari ekspansi yang nantinya akan dijalankan, tapi akan kita bahas usai jeda berikut ini, tetaplah di Create Up. Baik pemirsa Create Up, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih kembali berbincang melalui Zoom bersama dengan Pak Oki Oktavia Kurniawan selaku CEO dari Volta Group. Baik Pak Oki, apa sebetulnya yang membuat Volta yakin ya akan ekspansi di Asia Tenggara? Ya, yang membuat kita yakin adalah secara dari sisi marketnya di sana relatif ada kemiripan dengan di Indonesia, ya, terutama untuk market Thailand dan di market Vietnam. Dan juga kita yakin karena dengan pengalaman yang kita punya, yang sudah kita jalankan di Indonesia, tentu saja bekerja sama dengan partner lokal kita di negara-negara tersebut, kita akan bisa menjalankan bisnis kita, ekspansi kita di sana, gitu. Jadi a bit background bahwa startnya adalah kita justru memulai dari B2B, Mas Wiki dan Mbak Ocha. Jadi motor kita memang awal kali itu digunakan oleh B2B partner kita, baik itu logistik maupun retail ya. Jadi Volta saat ini digunakan sebagai official partner motor listrik di Indomaret, salah dua minimarket terbesar di Indonesia ya, dan juga beberapa partner B2B kita seperti Si Cepat, lalu ada Indomaret, Alfamart, AstraZeneca, Bluebird dan lain-lain. Oke, apa sih yang Volta baca dari karakteristik market di Asia Tenggara, Pak Oki? Jadi sebenarnya strategi kita sama. Jadi kita melakukan ekspansi di market di Asia Tenggara dengan menggandeng partner-partner lokal yang terkait dengan B2B juga gitu. Jadi kita ingin pertama kali motor kita digunakan oleh B2B partner kita di sana, terutama untuk logistik ya. Jadi setelah digunakan oleh logistik, lalu digunakan juga mereka juga mengetahui sistem ganti baterai kita, mengetahui durability motor kita, di jalan juga sudah mulai banyak, baru nanti kita akan masuk ke market segmen yang B2C-nya. Gitu. Baik, Pak Oki, kabarnya ada kerjasama juga nih yang dijalin dengan Petronas ya. Nah ini kerjasamanya seperti apa dan targetnya akan bagaimana ke depannya Pak? Betul, Petronas juga kebetulan merupakan salah satu investor kita ya, dan mereka juga menginvestasikan sebagian stasiun ganti baterai dan juga motor listrik untuk dikelola oleh kita gitu. Jadi target dengan mereka kita menargetkan hampir 2.000 motor akan di launch untuk digunakan di bisnis sewa motor listrik kita gitu ya. Dan juga stasiun ganti baterai juga mereka juga menginvestasikan puluhan stasiun ganti baterai yang nantinya akan kita pasang di seluruh Indonesia. Baik, target penguasaan marketnya untuk regional seperti apa, Pak Oki? Ya, paling tidak kita ingin bisa menjadi key player di sana, Mas Wiki dan Mbak Ocha. Jadi seperti di Indonesia, kita juga ingin menjadi salah satu player terbesar di market Asia Tenggara tersebut dan juga menjadi pionir untuk penggunaan motor di sana gitu. Oke, pertanyaannya tentu saja ini selalu saya ditanyakan oleh konsumen lah ya, terkait dengan layanan purna jual, seberapa baikkah layanan purna jual dari Volta sendiri, Pak Oki? Oke. Pertanyaan penting sekali. Jadi memang salah satu kendala atau challenge dari migrasi atau perpindahan dari motor konvensional ke motor listrik adalah dari sisi purna jual. Banyak sekali yang masih menyaksikan atau menanyakan nanti purna jualnya seperti apa, kerusakan seperti apa. Jadi bisa diinformasikan bahwa untuk Volta kita memberikan garansi, ya. Jadi kita memberikan garansi 2 tahun. Untuk dynamo dan controller dan juga baterai yang bisa di-upgrade menjadi garansi seumur hidup, Mas Wiki dan Mbak Ocha. Jadi itu penting karena kalau misalnya konsumen sudah merasakan feeling secure gitu ya mengenai penggunaan motor listriknya gitu dan bisa mendapatkan garansi yang mereka dapatkan gitu. Jadi kita bisa di-upgrade sampai seumur hidup, itu juga diharapkan mereka bisa lebih tenang menggunakan. Dan juga kita punya kerjasama dengan beberapa dealer, dengan ratusan dealer yang memang apabila ada kendala kita juga bisa langsung menghubungi dealer kita yang terdekat.
Terus kita juga punya layanan yang kita sebut dengan dedicated mechanic, yaitu mobile mechanic yang bisa berkunjung ke partner-partner kita gitu atau ke customer-customer kita seperti itu. Karena Ya, salah satu market terbesar atau salah satu konsumen terbesar buat Volta kan adalah B2B, Mas Wiki dan Mbak Uca. Jadi penting sekali untuk market-market B2B ini untuk bisa mempunyai service level untuk penyelesaian masalah yang cepat gitu. That's why makanya kita punya baik. dedicated Baik, technician. iya Pak Oki tadi sempat kita ini juga ya bahas juga tadi ada kerjasama yang dijalin Volta dengan industri ride hailing begitu. Nantinya untuk Betul. ekspansi di Asia Tenggara sendiri dengan Malaysia, Thailand dan yang lainnya, apakah ada rencana target untuk bekerja sama dengan ride hailing di negara-negara tersebut Pak Oki? Betul, kita juga sudah mulai ada pembicaraan dengan beberapa aplikator ride hailing di negara-negara tersebut ya. Sama seperti di Indonesia bahwa motor listrik kita saat ini ribuan sudah digunakan oleh ride hailing di Indonesia dan di market-market tersebut juga di samping kita ingin bekerja sama dengan B2B logistik dan juga kita juga ingin menyasar untuk ride hailing di mereka. Kita sudah mulai dalam tahapan pembicaraan dan diskusi dengan beberapa ride hailing di negara tersebut. Baik, oke. Semoga ekspansinya di regional ini akan sesuai dengan target Pak Oki dan juga penguasaan pasar domestik juga inline lah ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Oki. Sukses untuk Anda dan juga teman-teman di Volta. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Oki, Sama-sama, terima salam sehat. kasih Mas Baik. Wiki. Oke. Ya. Dan bersama kita akan mengupdate pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga pukul 9.27 sejauh ini bergerak menguat 0,22% di level 7.267,7 ya. Walaupun tadi kemudian sempat mencatatkan pelemahan, tapi kemudian saat ini mencatatkan pergerakan yang positif untuk IHSG. Ya, dan kemudian saham-saham yang menjadi unggulan atau top gainers saat ini adalah AMMN, kemudian disusul oleh PT PP, BLES, Wika, BRPT, ADI, PTRO, Cuan, dan juga Atla. Sementara saham-saham yang melemah cukup signifikan atau top losers ada saham ASII, Telkom, SMGR, ISEA, kemudian ada INDF, Pegas, kemudian DOO, dan PSAB disusul dengan MTEL. Ya baik pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, the trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya karena urusan masa depan harus yang terdepan, aku investor saham, saya Rosalenjo dan rekan saya. Wiki Adrian, sampai jumpa.